Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali, salam sehat, kuat, sejahtera buat saudara semua. Saya ucapkan dan deklarasikan berkat Shalom Tuhan atas hidup saudara. Selamat buat Indonesia sekali lagi, yang hari ini Bapak Presiden akan melantik ada 6 menteri yang baru. Iya, dikocok ulang, di reshuffle, ya, repositioning, beberapa dipromosikan, beberapa yang baru. Selamat sekali lagi buat para menteri yang baru dan selamat bekerja. Ya, saya suka sekali pagi ini membaca tentang Menteri Agama yang baru, Gus Yakut. Ini jelas orang NU, ya, Islam yang moderat, track recordnya cukup baik, ya, dalam mempertahankan NKRI dan merangkul agama-agama minoritas yang ada di Indonesia. Jelas ini sangat Gus Durian, jadi saya sangat support dan semangat sekali melihat statement dan visi misi yang diucapkan Gus Yakut. Ya, gitu. Salah satunya ketika dia berkata tidak boleh ada agama yang merasa satu agama memiliki negara ini. Indonesia adalah milik semua warga Indonesia. Karena kemerdekaan kita ini bukan cuma ya akibat berkat dari satu agama saja, tapi semua agama. Saya senang ketika Gus Yakut dia berkata bahwa jadikan agama bukan sebagai aspirasi, tapi agama sebagai inspirasi yang membawa nilai-nilai kasih, kedamaian, kesatuan, persaudaraan. Keren banget, keren banget. Nah, pagi ini dalam renungan hati Papa kita di surga, masih dalam musim Natal ini, saya ingin sudah membaca nanti dari Matius pasalnya yang kedua. Dalam Matius pasal yang kedua, di sana ada 3 raja. Ya, the tale of 3 king. Ya, 3 raja. Yang pertama adalah Herodes. Kemudian yang kedua adalah raja dari timur atau the wise man from the east. Tapi yang ketiga adalah Yesus, raja di atas segala raja, yang olehnya raja-raja dari timur ini mereka datang sujud, mencari dan menyembah kepadanya. Kepada bayi yang baru lahir ini, Yesus di Bethlehem ini. Nah, saya ingin membawa kita untuk merenungkan raja yang pertama dalam Matius pasalnya yang kedua, Injil Matius pasal yang kedua, yaitu Raja Herodes ini. Ya. Karena ini raja, rohnya Raja Herodes. Herodes sudah mati memang. Ya, Herodes sudah mati, tetapi sifatnya, rohnya, karakternya, kejahatannya, ini masih bekerja sampai hari ini, khususnya di kalangan di pemerintahan. Ya. Siapa Herodes ini? Herodes ini luar biasa sekali. Orang yang sangat dermawan, karena Herodes ini adalah orang campuran yang pertama. Ya. Dia yang ditempatkan untuk mengambil hati orang Yahudi oleh Kaisar Romawi pada waktu itu, yang menjajah, menindas Israel. Dia yang membangunkan bait suci juga. Ya, temple, tempat ibadah sinagoga orang Yahudi dibangun oleh Herodes. Untuk apa tujuannya? Nah, tujuannya adalah untuk kepentingan politik, kepentingan jabatan. Jadi Herodes ini menggambarkan tentang seorang politikus yang memakai agama untuk kepentingannya. Bukankah itu yang terjadi di bangsa kita hari-hari ini? Ya. Nah, ketika agama menjadi kendaraan politik dan kekuasaan, maka sudah pasti kekuasaan akan menjadi sangat korup sekali. Sangat ugly, sangat menjijikkan. Ketika agama menjadi sebuah kekuatan politik atau agama dipakai untuk kendaraan politik. Nah, itu salah satu dari pesan Menteri Agama yang baru yang dilantik hari ini, Gus Yakut. Dia berkata, jangan menjadikan agama
sebagai kendaraan politik. Jadikan agama sebagai inspirasi, nilai-nilai yang diajarkan dalam agama masing-masing menjadi inspirasi kehidupan. Nah, Herodes, ini kita lihat dalam Matius pasal yang kedua, bagaimana Herodes mendatangi para pemimpin agama ketika raja dari timur ini datang dan berkata bahwa seorang raja telah lahir di Bethlehem. Ya. Dan dia berkata, raja-raja dari timur, aku datang untuk menyembahnya. Herodes bilang, wow. Pertama dia shock luar biasa, bisa bayangkan panik di wajahnya. Tapi kemudian dia merubah. Dia panggil orang-orang Majus ini atau the wise men, orang bijaksana ini, dan berkata, di mana dia akan dilahirkan? Karena aku ingin datang untuk menyembahnya. Pertanyaannya adalah, benarkah Herodes datang untuk menyembah Yesus Isa Al-Masih? Nah, jawabannya tentu adalah tidak. Karena apa yang diucapkan mulutnya dengan tindakannya berbeda sekali. Yang benar adalah Herodes kalau ketemu dengan Yesus, raja yang baru dilahirkan ini, dia akan datang untuk membunuh raja itu. Kenapa? Karena Herodes bergerak. Dia seorang politikus, tidak mau ada raja yang lain. Tidak mau ada pesaing yang lain yang disembah selain dirinya. Itu sebabnya kita melihat tentunya, ya, ketika akhirnya orang-orang Majus ini dia tidak kembali kepada Herodes memberitahu di mana sang raja itu dilahirkan. Raja Herodes marah dan memberikan perintah untuk membantai, membunuh semua anak laki-laki yang berumur 1 tahun ke bawah. Melakukan genocide, bayangkan itu. Inilah keji jahatnya ketika politikus agama menjadi kendaraan politik. Herodes waktu itu terdengar ratapan di seluruh Yehuda pada waktu itu, di seluruh Israel. Kenapa? Karena semua anak laki-laki di bawah usia 1 tahun dibantai oleh Raja Herodes ini. Kenapa? Karena dia takut raja yang baru lahir ini. Karena raja yang baru lahir ini sampai orang datang jauh, orang Majus, orang bijaksana, raja dari timur, bukan datang mencari Herodes, menyembah dan bawa persembahan kepadanya. Tapi justru bayi raja ini yang raja-raja dari timur melihat bintangnya itu di timur. Wow. Menjijikkan memang. Ketika agama jadi alat politik, Herodes. Terjadi genocide, pembantaian anak-anak. Ya, luar biasa sekali. Dan itu yang banyak kali terjadi di Indonesia hari ini. Kita masih lihat politikus ya memakai FPI, kita melihat ya pilkada di Jakarta yang lalu semuanya memakai agama. Ya, dan hari ini sama tokoh-tokoh ya seperti Habib Rizik kembali dipakai. Ya, ada kepentingan-kepentingan politik, ada unseen hand tangan di belakang ini yang menggerakkan untuk tujuan-tujuan politik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, jelas ini hari-hari ini politik ke depan akan terus bergolak dari waktu ke waktu. Karena 2024 Pak Jokowi tidak lagi mencalonkan diri jadi presiden, dan kita lihat pemimpin-pemimpin muda yang diangkat ini, kita melihat apakah mereka salah satunya yang mungkin akan naik nanti di 2024 ya, atau mencalonkan diri. Tapi yang pasti ini, saya berdoa dan kita harus berdoa buat Indonesia dan pemerintahan ini supaya tidak ada lagi tadi politik yang menjadikan agama sebagai alat untuk mencapai kekuasaannya. Tapi biar para politikus naik oleh karena memang integritas, kapabilitas, dan tentunya karena memang dipilih oleh Tuhan sendiri untuk memimpin bangsa ini. Oke? Merry Christmas buat saudara. Sekali lagi, Raja segala Raja, Yesus Tuhan, Dia telah lahir dan akan datang kembali. Tentunya Yesus bukan bayi lagi, tapi Dia Tuhan, Raja yang telah lahir untuk kita, lahir buat saudara. Dia hidup untuk saudara, Dia mati buat saudara, dan Dia bangkit untuk saudara, dan Dia akan datang kembali. Isa Al-Masih akan datang kembali menjadi Raja segala Raja yang akan menghakimi seluruh dunia. Karena itu hari ini percayalah kepadanya, serahkan diri kepada Isa Al-Masih. Jadi pengikut Isa Al-Masih tanpa harus beragama Kristen.
Jadi pengikut Isa Al-Masih, jadi pengikut Yesus tanpa saudara sekali harus pindah agama. Karena Isa Al-Masih datang bukan dan tidak mendirikan agama. Tapi dia datang untuk memberitahu pada kita cara hidup yang benar. Mengajar kita bagaimana mengasihi. Mengajar kita pola hidup seorang raja itu seperti apa. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.